Lumbien ki wong NU ki sementing tahlil mangkat malam Jumat. La ilaha illallah. Melu gedak-gedek ngenten wis slamet kok. Bali nggawa berkat. Nggih mboten. Sekarang berbeda. Jenengan arep mangkat tahlil tang perapatan wis diadang. Ana mung katok cingkrang. Hari gini tahlilan. Tahu nggak tahlil itu bid'ah? Tahu nggak tahlil itu dolalah? Anak zaman sekarang kalau tidak punya pondasi akidah sing kuat, ora iso jawab. Monteng, Pak, balik kanan rasido tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Muslimina wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita inggahaken wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus dan terus memberikan nikmat kepada kita sekalian. Kita masih diberikan nikmat yang namanya sehat. Ini penting di saat banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Kita juga masih diberikan nikmat yang namanya iman, nikmat yang namanya Islam. Semoga adanya musibah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Musibah bukan malah justru menjauhkan, tapi mendekatkan. Musibah akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang dikatakan oleh Rasulullah, beruntungnya manusia, salah satu tanda-tandanya adalah auladukum abroro. Ketika anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah mulai kembali ke pesantren. Meski harus melalui protokol yang mungkin dianggap ribet, dianggap berbelit. Ada yang namanya isolasi mandiri di rumah. Ada yang namanya surat sehat, harus ke puskesmas. Belum lagi ada yang juga pakai rapid test. Ini semua kita lalui. Karena apa? Semata-mata ini untuk memastikan putra-putri panjenengan sedaya ini sehat, aman dari COVID-19. Tidak hanya aman untuk pribadi, tetapi juga aman untuk teman-temannya di pesantren. Bahkan aman juga untuk masyarakat sekitar pesantren. Nah, kalau sudah aman, maka belajar pun akan nyaman. Jadi kesehatan ini adalah fasilitas dari Allah. Anak-anak bisa belajar dengan tekun, syaratnya sehat. Anak-anak bisa ikut jamaah 5 waktu di pesantren, syaratnya kudu sehat. Bocah-bocah iso riyadhah, kuat poso Senin Kemis, oleh melu ngrowot. Ini syaratnya butuh sehat. Maka kesehatan ini harus diutamakan. Ya, protokol sudah dilalui.
Sekarang putra putri panjenengan sudah di pesantren. Yang belum, ya siap-siap. Jaga kesehatannya, tunggu gilirannya. Nanti akan segera berangkat untuk tholabul ilmi. Bocah mangkat ngaji niku memang ada berbagai macam faktor. Ada memang bocah panjenengan wis kenceng. Pokoke lulus SD kula kedah teng pesantren. Minat himmahnya ini luar biasa. Wah, ini bersyukur orang tua yang seperti memiliki anak seperti ini. Tapi kadang banyak juga anak-anak itu yang berangkat ngaji setengah kepeksa. Karena apa? Dorongan dari orang tua. Tidak apa-apa. Karena memang kewajiban panjenengan sedaya selaku orang tua untuk mengarahkan kepada anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Jadi anak itu memang terlahir dalam keadaan suci, bersih. Ibaratnya seperti kertas tanpa setitik noda pun. Nah, tergantung fa'abawahu, tergantung orang tuanya. Kertas itu mau digambari kayak apa? Arep dibatik, arep dicorek, arep diwarnai, apapun terserah panjenengan. Yuhawidanihi, anak akan menjadi seorang Yahudi. Yunassironihi, atau menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau anak menjadi Majusi pun tergantung kepada orang tua. Maka wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek didelok janjane putra-putra jenengan niku begitu lahir batu ini ana stempele Islam. Tinggal stempel Islam, keislamannya itu akan kita pertebal, kita jaga, atau justru kita biarkan hingga anak-anak itu pudar. Wis kono arep bergaul karo sapa wae bebas, arep kluyuran nang ndi wae bebas, sinau apa wae sak karepmu. Ya tadi yumajjisani bisa jadi menjadi orang Majusi kalau salah pendidikan. Au yunassironihi, atau menjadi orang Nasrani kalau salah pendidikan. Au yuhawwidanihi. Maka ini menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengarahkan. Yo, anak itu memang taklif. Taklif itu maknanya apa? Harus dipaksa. Yang namanya ke pesantren, kalau tidak dipaksa, kadang anak tidak berangkat. Maka Anda benar, Anda sedikit pun tidak salah ketika memaksa putra-putri panjenengan untuk mengaji, memaksa putra-putri panjenengan untuk sholat, belajar, dan berangkat ke pesantren. Jangan jenengan terbawa oleh arus hari ini, mentang-mentang ini, wah iki zamane demokrasi, iki zamane wis beda, bocah ora iso dipaksa. Ya kalau kita kendor, ya lepas anak-anak kita, bablas, rusak. Nah ini yang repot. Sekarang ini kan orang sering bilang bahwa iki zaman-zamane kebo nusu gudel, akeh wong tua kalah karo anak. Maka ketika anak-anak rusak hari ini, terlibat narkoba,
anak-anak terlibat pada pergaulan bebas, free sex, orang tua baru menangis, menyesal. Ini wis kadung rusak, piye meneh. Maka sekali lagi, pumpung anak-anak kita itu masih bersih, anak-anak kita itu masih bening pikirannya, arahkan pada jalan yang benar. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar juga menurut masyarakat. Maka soal pendidikan ini memang kita harus hati-hati. Jenengan lihat, cocok tidak dengan akidah kita. Nyari sekolahan sekarang, memang repot. Kita ini pengen anaknya di sekolahan Islam. Pengen anaknya itu hafal Al-Quran, Al-Hadis. Silahkan. Bagus kalau putra jenengan bisa hafal Al-Quran, hafal Al-Hadis. Bagus putra jenengan sekolah di sekolah-sekolah Islam ternama. Tetapi yang tidak kalah penting adalah soal akidah. Kita yang setia pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak kita sejak awal juga harus, jangan salah pendidikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segampangane nek awak dhewe sing wong NU, golek sekolahan ya kudu sing NU. Pesantren juga harus yang jelas. Karena hari ini banyak bermunculan pesantren-pesantren yang tidak jelas nasab akademiknya. Kayak muridnya sopo, nggak jelas. Nah ini yang kadang-kadang justru akan menimbulkan persoalan di belakang hari. Anaknya memang hafal Al-Quran, tapi seneng membid'ah-bid'ahkan orang tua sendiri. Wah, anak saya sudah hafal 4 juz, 5 juz, tapi pulang ke rumah kerjaannya marah-marah. Lihat orang tahlilan, marah. Lihat orang ziarah kubur, marah. Apakah itu ajaran Al-Quran? Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Maka tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi Al-Quran harus dijiwai, dimaknai. Dan itu tadi tergantung kepada gurunya. Mulai gorek ke guru sing ngati-hati. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, juga benar menurut masyarakat. Ini penting. Kita hidup di negara Indonesia. Kita hidup di negara NKRI. Lah kok putrane sampean sekolah diajari mungsuhi negarane dhewe. Ora oleh hormat bendera merah putih, katanya dianggap kafir. Di sekolahan kok malah diajak menghujat pemimpin-pemimpinnya. Di sekolahan malah diajak mendirikan khilafah, mendirikan negara di dalam negara. Ini jelas tidak benar. Ini bahaya. Bahaya untuk generasi muda kita ke depan. Maka orang tua wajib mengarahkan. Jadi memang anak itu ada yang berangkat ke pesantren karena niat pribadi, ada yang berangkat ke pesantren karena dorongan orang tua, tidak masalah. Yang terpenting anak sampai di pesantren. Nah, ketika anak sampai di pesantren, kita selaku orang tua, tugasnya apa? Tugasnya ya tetap harus mendoakan setiap hari. Tapi yang penting satu, relakan, ikhlaskan. Kadang-kadang bocah nang pesantren sing ngongkon bapake yang menyuruh ayahnya, ibune lho cik rung lega kadang-kadang. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang ibunya yang kenceng,
bapake sing isih awal. Tolong, ketika anak sudah berangkat, ikhlaskan. Ikhlaskan. Baik ayah, baik ibu. Karena ketika orang tua itu ikhlas, anak itu akan tenang di pesantren. Setelah itu, doakan. Ketika panjenengan kangen putra-putrane, ora usah diangen-angen, tapi bacakan Fatihah. Begitu kelingan putrane, Al-Fatihah. Kelingan putrane, Al-Fatihah. Itu justru akan lebih menenteramkan. Malam hari, doakan, terutama ibu-ibu. Saya tidak akan bosan untuk selalu mengingatkan. Putrane jenengan nang pesantren, malam hari ayo bacakan Fatihah 41 kali. Khususon anak kula ingkang nembe bidal teng pesantren, Gusti mugi-mugi diparingi kerasan, mugi-mugi diparingi sehat, mugi-mugi diparingi istiqomah. Sebut namanya Fulan bin Fulan, lahul Fatihah, lahal Fatihah. Berkahnya Fatihah itu akan sampai menjadikan anak kita itu pikirannya padang, atine jembar. Berkah Fatihah, berkah doa dari orang tua. Doaul kadu'ain nabi li ummati. Doanya ibu itu mustajabah sebagaimana doanya nabi kepada para umatnya. Maka setiap hari tolong doakan anak-anak itu. Tolong doakan.